di konteks Al-Quran itu sendiri gitu, apakah manusia itu dituntut untuk terus berupaya? Karena aku pernah dengar obrolan salah satu ustadz juga yang bilang adanya surga dan neraka itu menandakan bahwa kita harus terus berupaya kan, Oke. untuk jangan sekedar langsung oke aku mungkin takdirku emang di neraka gitu, Iya. tapi tidak berupaya sama sekali untuk Iya. kemudian menuju ke surga gitu. Bahkan nggak sekedar berdoa doang, kita dituntut juga untuk berupaya atas Iya. segala hal yang selama ini mungkin kita keluhkan. Iya. Gimana konsep berupaya dalam Islam yang harusnya kita pahami? Ini bisa diambil daripada Rasulullah. Rasulullah tuh dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dijamin ya? masuk surga. Tapi suatu waktu ketika beliau lagi di rumahnya dengan Bunda Aisyah, rumah beliau kan sangat sempit sekali ya. Saking sempitnya tuh kita bisa bayangin sampai ketika Rasul mau sujud dia harus minggirin kaki istrinya dulu. Jadi kita Oke. bisa bayangin ya. Kalau Iya. kita kan mungkin ada tempat sendiri untuk sholat. Iya, Jadi iya. bisa dibayangin kalau sekitar 2x2 misalnya kita mau sholat kan, kalau misalnya istri kita lagi tidur di sana kan kita kan harus minggirin kakinya dulu Iya. ya. Nah itu terjadi pada Rasulullah. Nah ketika terus kemudian Bunda Aisyah terbangun lalu melihat Rasulullah dalam keadaan sholat, lalu terus kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, kenapa kamu nggak istirahat? Bukannya kamu sudah dijamin surga oleh Tuhanmu? Maka Rasul berkata, kalau begitu bukankah aku yang harus lebih banyak bersyukur daripada yang lain? Orang yang nggak dijamin masuk surga aja mereka mau ibadah, apalagi aku, seolah-olah penjelasannya begitu kan ya. Iya, Apalagi iya. aku yang sudah dijamin masuk surga. Berarti Rasul aja yang sudah dijamin masuk surga itu beribadahnya lebih parah daripada kita, gitu kan ya. Atau gini misalnya, Rasulullah itu tidak pernah punya dosa. Rasulullah maksum kita sudah tahu. Ya. Tapi Rasulullah beristighfar 70 kali sehari. Nah berarti minimal ya 70 kali sehari. Berarti ini adalah sebuah tanda bahwasanya beliau senantiasa memaksimalkan usaha dan mengajarkan kepada kita sih sebenarnya. Berikutnya misalnya ketika perang Badar. Perang Badar itu Rasulullah berdoa sampai panjang banget. Sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah itu setengah daripada doamu udah cukup ya Rasulullah. Doa itu kan bagian daripada ikhtiar kan gitu kan ya. Lalu terus kemudian Rasul di saat itu pakai baju zirah 2 lapis. Apakah beliau terus, kalau di zaman sekarang mungkin ada aja netizen, apakah kamu takut mati? Bukannya kamu sudah dijamin kemenangannya. Kalau udah dijamin kemenangannya kenapa kamu pakai baju zirah gitu kan ya. Rasul mengajarkan bahwa saya tadi usaha itu harus sebanding dengan tujuan kan gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya kamu berjihad ya berarti part of jihad adalah melakukan yang terbaik. Makanya kalau ada orang datang misalnya contoh ya, aku bisa bayangin gini, ada orang datang di zamannya Rasul, dia nggak bawa pedang, dia nggak bawa baju zirah, dia cuma mau pergi perang aja. Terus mungkin Rasul nanya pada dia, kamu kok nggak bawa pedang? Kamu kok nggak bawa zirah? Dia bilang, aku bertawakal pada Allah. Karena bukan aku yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Itu di dalam Al-Quran tuh ada tuh. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar kan gitu kan ya. Dan kalau misalnya aku mati, sudah ditentukan Allah, aku bakal mati. Dan kalau aku belum pada waktunya, belum ajalnya, aku nggak akan mati. Itu kayaknya langsung disuruh Rasul untuk pulang itu kayaknya tuh.